Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lupui, Bapak Mariono SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir hari ini, Bapak Zainal Abidin dan juga Bapak Sumarji, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah bisa hadir di sini untuk membersamai kami pada kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua di sini bisa mendapatkan syafaat beliau sampai akhir yaumul kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kami dari rekan CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Lupui itu pertama ingin mengucapkan terima kasih khususnya yang tak terhingga kepada Bapak Mariono ya Pak, karena Bapak selaku kepala sekolah selalu memberikan support, selalu memberikan dukungan kepada kami di setiap kegiatan pelaksanaan CGP ini. Salah satunya kegiatan kita pada hari ini. Juga kepada teman-teman Bapak Ibu di sini yang bersedia hadir membersamai kami pada kegiatan ini. Jujur ya Pak, memang ini tugas kami di CGP, tapi besar harapan saya nanti setelah kegiatan ini bersama-sama kita bisa membangun kolaborasi, memberikan penguatan agar kita bersama bisa menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita. Kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau lebih pintar tidak Pak, tapi di sini kami ingin berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kami terkait apa yang kami dapatkan selama kami sejauh ini kurang lebih telah 3 bulan mengikuti program guru penggerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mungkin ada pun susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga itu acara inti yaitu sharing materi dari rekan CGP. Oke, maaf saya ulangi untuk susunan acara. Yang pertama pembukaan, sudah pembukaan kita doa bersama. Ketiga baru sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Keempat itu acara inti, sharing materi dari rekan CGP. Ada juga yang keempat sesi diskusi, mungkin nanti sesi tanya jawab ataupun umpan balik dari rekan kepada kami ataupun sebaliknya. Dan terakhir itu adalah sesi penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar lebih hikmat dan lebih barokah kegiatan ini, kita dahului dengan doa. Untuk hari ini doa kami minta Pak Sumarji. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan acara kita ini aksi nyata yang dilaksanakan oleh guru penggerak SMK Negeri 1 Lupui dapat berjalan apa yang menjadi tujuannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan ainin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikramika wa 'azamati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'in wa tarfa'una indal a'la derajat. Allahumma fir lana dzunubana wa ghafir 'anna sayyi'atina wa ya Allah ya Tuhan, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan aksi nyata
guru penggerak SMK Negeri 1 Lempeng. Mudahkanlah acara ini ya Allah. Tunjukkanlah dan arahkanlah ya Allah apa yang menjadi program kami dapat berjalan lancar sehingga dapat melaksanakan kegiatan dan menerapkan kegiatan di SMK 1 Lempeng. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah subhanallahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Maji. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bersama itu mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya itu adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu Bapak Bapak pengajar praktik dan Bapak Ibu guru sekalian, pengimbasan dari calon guru penggerak. Marilah kita tiada hentinya memanjatkan puji dan syukur atau doa karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan kumpul dalam rangka mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah melaksanakan acara ini dengan baik, dengan kesiapan yang sangat bagus menurut saya. Selain itu kami ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, walaupun mungkin biasanya sudah upacara pulang santai, tapi hari ini harus mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, program ini salah satu program dari calon guru penggerak budaya positif dan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah. Jangan kalau pas pelaksanaannya pelaksanaannya kalau pas ada guru penggerak aja misalnya, pas ada hasilnya saja dilaksanakan. Kalau bisa kita laksanakan terus setiap hari budaya positif ini. Kalau dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan bukan oleh guru penggerak saja, tapi oleh seluruh stakeholder dari SMK Negeri 1 Lempeng, saya kira alangkah bagusnya budaya yang ada di SMK Negeri 1 Lempeng ini. Saya positif, contohnya mengucapkan salam kalau ketemu, mengucapkan salam kalau ketemu, salim misalnya ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau, tapi saat ini bisa hanya mengangkatkan tangan, tidak harus bersentuhan. Kalau kita ada pemahaman
disebut. Setelah siapa ketemu budaya positif ya. Kalau ketemu sampah langsung diambil, itu budaya positifnya. Jadi anak tadi ditegur langsung pada saat dia membuang sampah, atau pada saat di depan dia ada sampah langsung ditegur, minta tolong ambil. Itu sebabkan kita menyebabkan budaya positif seperti itu. Nah, selain itu juga banyak lagi budaya positif yang lainnya. Mungkin yang lebih mau lagi Pak Desta atau Pak atau lagi Pak Zaina ya, budaya positif ini. Tinggal kita menerapkannya di lingkungan sekolah. Budaya positif tentu berbagi praktik baik ya. Baik. Jadi ada ilmu, ya, ada kepandaian dibagi ya, berpraktik baik ya, dibagi ya kepada teman sejawat, pada guru-guru yang lain. Berpraktik baik tadi bisa di media sosial ya, bisa di di web ya, bisa juga secara aksi nyata langsung untuk berbagi praktik baik. Atau kalau istri saya kalau tadi mungkin hari Kamis Rabu berangkat ke Jakarta untuk wawancara tentang berbagi praktik baik. Dia bingung ya, apa yang dia laksanakannya kok bisa dipakai untuk wawancara berbagi praktik baik. Terpilih dari 60 peserta se-Indonesia. Apakah gurunya yang banyak berbuat berbagi baik, kepala sekolahnya yang mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi kalau sini banyak aksi nyata berbagi baik, berhubung istri saya juga ikut angkat seperti diambil untuk di kegiatan di Kemendikbud. Itu saja saya ucapkan, mungkin kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Pak Desta, Bu Bapak, Ibu Puji, kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Sekali lagi juga yang lain, Pak Zainal tolong Pak Zainal kalau PP ya, Bu Epi juga walaupun belum bertugas. Jadi jangan ragu lagi untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa ya. Saya ngomong apa lupa, saya buka tadi. Marilah acara ini kita buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyampaikan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan ini kami buka. Terima kasih kepada Bapak Mariono. Sesuai dengan harapan Bapak tadi, kami juga sama ya Pak. Semoga dengan kegiatan hari ini bisa setidaknya menggerakkan Bapak Ibu yang ada di sini supaya kita menciptakan dan membangun lingkungan budaya positif di sekolah kita, agar lingkungan sekolah kita itu bisa lebih baik. Saya pikir harapan itu harapan kita semua ya Bu. Oleh karena itu kita harus bergerak bersama, memberikan dan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Apa saja budaya positif nanti itu akan nanti dijelaskan oleh para rekan calon guru penggerak. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yang mana pada sharing materi ini akan disampaikan 3 rekan. Dan yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Desta Herianto SPD. Pada Bapak Desta, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Pasar sudah memberikan waktu untuk materi. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Belum kompak. Semangat lagi.
Luar biasa. Memang luar biasa Bapak Ibu yang luar biasa yang hadir di ruangan ini. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang kami laksanakan di SMK Negeri 1 Lengkuing, khususnya calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kami bertiga akan berbagi pengalaman dan menerapkan pengalaman yang kami dapat di kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Dalam hal ini Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan-kegiatan kami terbagi menjadi 3 sesi nanti. Yang pertama saya, terus nanti Bu Wapasari dan Bu Puji berbagi kaplingan, berbagi kaplingan dalam hal ini untuk kerjasama untuk kegiatan berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semuanya, di sini ada beberapa materi. Sebelum materi saya mau ice breaking dulu, tetapi di sini saya ada sticky note. Ada pena Bapak Ibu? Ada pena. Minta bantu Bu, apa dibagikan satu-satu? Iya, Pak sekolah juga dikasih. Bapak Ibu tugasnya di sini ada angka 1 sampai 9. Angka 1 sampai 9, pilih salah satu angka yang memperkasai atau yang berkesan pada Bapak Ibu semuanya. Satu angka yang berkesan, ya, dari 1 sampai 9 yang berkesan bagi Bapak Ibu dan memprakarsai jiwa Bapak Ibu dari angka tersebut. Nanti Bapak Ibu akan saya beri kesempatan untuk menjelaskan angka 1 sampai 9 tersebut yang memprakarsai Bapak Ibu semuanya. Saya beri waktu 20 detik. Silakan. Tinggal tulis 1 saja, nanti tulis yang di sticky note bisa diangkat nanti. 20 detik, silakan Bapak Ibu. Let's breaking dulu kita sebelum kita masuk materi. Oke, silakan angkat Bapak Ibu. Oke, Bu Tri, yang besar Bu Tri. 1, 3, Pak Marji 2, 8, 8, 9, 2. Jadi kita terbagi beberapa kelompok di sini 9, 3, 2, 9 ya, nggak apa-apa. Nanti satu-satu perwakilan dari 9 kita kasih Bu Tri. 3 ya Bu Tri ya, 3. Putri, kenapa pilih angka 3? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih angka 3? Pertama sekali sesuai dengan nama saya, Tri 3, anak ketiga. Terus Rasulullah suka yang ganjil-ganjil. Jadi banyak filosofinya angka 3 ini menurut saya. Terima kasih. Jadi yang menjiwai Putri memang angka 3 karena angka 3 nomor urut ya kelahiran ya, anak ketiga ya, anak ketiga. Di situ kita bisa tahu untuk Putri anak ketiga ya. Lanjut ke tadi angka 2, siapa yang mewakil? Oh ya, oke. Pak Sumarji. Baik, terima kasih. Kenapa saya pilih angka nomor 2? Pertama, saya memang anak nomor 2. Yang keduanya, 2 itu
manusia pasti ada dua pilihan, hidup, mati, kaya, susah, senang, susah, dan sebagainya. Jadi dua pilihan tidak terlepas dari apa yang kita hadapi selama hidupan. Saya kira itu saja. Luar biasa. Jadi kita dapat ilmu dari Pak Sumardi pada pagi hari ini. Dalam hidup ada dua pilihan, hidup dan mati, seperti itu. Kita dalam game ini kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dari rekan semua. Perwakilan nomor 9 silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil angka 9 itu karena menurut saya sangat istimewa ya Pak ya. Selain angka tertinggi dalam hitungan, juga angka kelahiran saya, dan dalam Islam rakaat sholat 2, 3, 4 itu jumlahnya 9. Jadi istimewa sekali menurut saya. Luar biasa. Perwakilan kayaknya angka 8. Luar biasa, Bu Eni, terima kasih banyak atas prakarsa perubahannya untuk kita semua. Saya juga di sini dapat dari Pak Marji, dari Bu Tri, dari Bu Eni. Sekarang kita angka 8. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Rekan-rekan, di sini saya memilih angka 9. Kenapa alasan saya memilih angka 9? Bukan berarti saya anak 9, 8, maaf. Kenapa saya memilih angka 8? Bukan berarti saya itu anak ke-8, tidak. Juga bukan berarti saya lahir di angka 8, tidak. Saya memilih angka 8 karena menurut saya dari 1 sampai 9, 8 adalah angka yang paling spesial. Kenapa saya bilang spesial? Dari angka 1 sampai 9, hanya angka 8 lah yang saling terhubung tanpa terputus dari keseluruhannya. Itulah kita di sini, kita bekerja, kita dalam satu manajemen sekolah, kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi agar menjadi yang terbaik dan terspesial. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa, memang guru matematika seperti itu. Dari angka 8 untuk kebersamaan, ya, kekeluargaan. Jadi terjalin silaturahmi yang tidak putus. Luar biasa untuk Bu Evi. Ada lagi angka yang belum terwakili? 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya memilih angka 1. Itu yang pertama karena saya adalah anak pertama. Terus menurut saya angka 1 ini kenapa istimewa bagi saya? Kalau kata Pak Sumarji tadi, hidup ini ada dua pilihan. Tapi bagi saya di antara banyak pilihan dalam hidup ini, kita kadang hanya bisa memilih satu pilihan saja untuk kita jalani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu dan luar biasa, guru SMK Negeri 1 Lembui. Ini sudah siap ini ya. Jadi memfilosofi kita semua dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, bisa berbagi hal baik dalam hal ini, untuk kami juga dalam hal ini, dengan game angka memprakarsai, memfilosofi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi dalam ice breaking game-nya pagi hari ini. Kita masuk materi. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang unek-uneknya mau disampaikan dari yang belum tersampaikan dari nomor tadi. Ada? Tidak ya? Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu semuanya, tadi sedikit banyak sudah diulas oleh Bapak Kepala Sekolah tentang budaya positif. Di sini satu kata untuk budaya positif di SMK Negeri 1 Lembui menurut Bapak Ibu. Satu kata budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Lembui. Dari Bu Nopri, silakan Bu Nopri. Disiplin.
Silakan Pak Maki. Mungkin tepat waktu. Tepat waktu. Salam. Salam. Ya. Pak Zainal. Saya lebih memilih budaya positif di kelas. Di kelas, ya. Mungkin kita Speaking. Bu Evi, satu kata untuk budaya positif. 5S. S yang pertama? Senyum. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya dalam kegiatan budaya positif Bapak Ibu kita semua sudah menerapkan, ya, sudah menerapkan di lingkungan sekolah. Mungkin dalam kegiatan ini perlu kita tingkatkan lagi dan perlu kita sebarkan kepada peserta didik murid di SMK Negeri 1 Lembui. Oke Bapak Ibu, dalam hal ini ada konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini kami akan bagi, saya mungkin ada kaplingannya, dan Bu Puji nanti sama Bu Bapak, seperti itu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang terencana berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada beberapa, ya. Beriman, bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu semuanya, berdiferensiasi ini bukan membebaskan sepenuhnya, bukan bebas tanpa aturan, tetapi berdiferensiasi ini kita selaku guru memberikan, ya, memberikan ruang terhadap murid untuk berkreasi, untuk memilih gaya belajar. Kita selaku guru tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita selaku guru seperti petani yang menanam padi. Apa itu? Kita menuntun tumbuh kembangnya murid, menuntun tumbuh kembangnya murid. Coba kita seperti petani, sawah sebagai ruang lingkup sekolahnya. Artinya apa? Kita selaku guru menyiapkan sekolah untuk berpihak kepada murid. Dengan cara bagaimana? Seperti petani tadi yang menyiapkan lahan. Petani menyiapkan lahannya supaya subur dibajak, diberi pupuk dan sebagainya. Tentu murid adalah benihnya. Benih untuk tumbuh. Benih ini akan tumbuh apabila tanah ini subur. Tanah ini subur, terus dirawat. Benihnya padi akan tumbuh padi. Kalau benihnya cabai akan cabai tumbuhnya. Kita petani nggak bisa. Ini benih padi mau jadi cabai, nggak bisa. Artinya apa? Kita menuntun, tidak bisa kita memaksakan benih padi mau jadi cabai. Itu kira-kira. Disinilah memprakarsai pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tumbuh kembang murid ini adalah tugas kita sebagai guru
dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah guru seperti petani, memastikan lahan ini tidak ada hama, memastikan lahan ini tidak kekeringan. Nah, itu juga kita guru terhadap siswa, memastikan anak-anak kita tidak kekeringan terhadap ilmu terutama. Apa dalam pembelajaran filosofi pelajaran Pancasila, profil pelajaran Pancasila? Dalam diferensiasi ini tujuan kita. Yang pertama, tujuan kita terhadap anak yaitu untuk anak ini beriman, bertakwa, ya, terhadap Tuhan, ya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong ini bukan hanya dia sekedar membersihkan sampah, tetapi anak ini mampu bekerja sama, toleransi dengan sesama, baik itu sesama murid, guru, dan lingkungan masyarakat. Tentu kreatif, ya, bernalar kritis. Artinya anak-anak kita berikan ruang untuk berpikir, ya, untuk berpikir. Tidak kita batasi dalam hal ini. Mandiri, dalam hal ini untuk mandiri terhadap kepada siswa dalam makna mandiri dalam hal tersebut. Siswa ini mampu, walaupun ada guru, tidak ada guru, mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Ini tantangan besar kita untuk di SMK Negeri 1 Lompu ini. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada yang ditanyakan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, waktu. Oke, Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, Bapak Ibu bisa lihat slide. Kita guru, ya. Kita beranggapan miskonsepsi, kita beranggapan ilustrasi guru bisa mengontrol murid. Ya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ini saya mau kasih game sedikit saja untuk sebelum kita masuk ke miskonsepsi tentang teori. Bu Bapak, waktunya masih ada? Panjang ya? Oke. Bapak Ibu, itu sticky note. Sticky note itu nggak apa-apa, yang tadi aja nggak apa-apa. Tulis yang menurut Bapak Ibu berharga bagi Bapak Ibu. Yang berharga bagi Bapak Ibu, tulis di situ. Bebas. Yang menurut Bapak Ibu apa berharga untuk Bapak Ibu semua. Silakan tulis. Ya. Menurut Bapak Ibu yang berharga menurut Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke. Sekarang kita berbagi peran. Kita berbagi peran. Jangan sampai tahu kepada temannya. Jangan sampai tahu. Kan rahasia Bapak Ibu ini yang berharga bagi Bapak Ibu. Kalau tahu itu udah gerampok gitu. Sekarang sebelah di mana ini pasangan ini? Bu Epi, coba berdiri Bu Epi. Minta bantuannya Bu Epi. Kenapa Bu Epi? Oke. Ya. Sekarang Pak Zainal, Pak Zainal. Pak Zainal. Oke. Di sini Bu MP ini ada yang berharga, mau dikontrol oleh Pak Zainal. Ini berharga sekali bagi Bu MP. Pak Zainal, tugas Pak Zainal merayu boleh, menghardik boleh, ya. Intinya
Pak Zainal mau minta tahu dengan apa yang berharga bagi Bu Epi. Waktu 30 detik. Silakan Pak Zainal. Iya. Oh, Genggam erat-erat Bu Epi. oke, Bu Epi. Dalam kehidupan ini penuh dengan harapan dan cita-cita. Tentunya dalam posisi sekarang kita ini adalah partner kerja yang harus berkolaborasi. Singkatnya, saya ini harus tahu harapan Bu Epi itu seperti apa. Kalau Ibu nggak memberitahu, bagaimana saya bisa berjalan bareng dengan Ibu? Kan gitu. Monggo, kira-kira. Bu Epi gimana? Rayon Pak Zainal. Baik Pak Zainal. Mau dikasih nggak tadi yang rahasia itu harganya? Ini ya Pak Zainal ya. Saya perlu tahu harapan dan cita-cita. Oke, harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita karena kita ini ya saling beriringan. Oke. Apa yang Bapak harapkan, apa yang Bapak cita-citakan, tentunya itu juga menjadi harapan dan cita-cita saya, Pak. Jadi nggak dikasih ya Bu Epi ya? Nggak dikasih. Stop ini. 30 detik habis waktunya. Dia cuma tanya harapan dan cita-cita. Iya. Jadi Pak Zainal gagal untuk mengontrol Bu Epi, ya. Kenapa Bu Epi nggak dikasih sama Pak Zainal? Oke, karena yang dia tanyakan harapan dan cita-cita. Sementara yang harapan dan cita-cita yang beliau inginkan itu juga sama. Otomatis dia juga tahu sebenarnya apa harapannya dan cita-cita saya. Ya, Pak Zainal. Ya. Oke, terima kasih Pak Zainal. Terima kasih Bu Epi. Jadi Pak Zainal nggak mampu mengontrol Bu Epi, ya, gagal. Dan ini Bapak Ibu, ilustrasi kita mengontrol orang lain, ilustrasi kita mengontrol guru, mengontrol siswa. Mungkin kita mampu menyuruh siswa, nak belikan somai, misalnya belikan di kantin, dia mampu, bisa. Karena kenapa dia mau? Karena ada niat pada dirinya. Kalau dia tidak ada, tidak mau, nggak bisa. Contoh Bu Epi tadi di depan. Karena Bu Epi nggak mau, ini berharga menurut dia, sehingga orang lain tidak mampu untuk mengontrol orang lain. Itu teori kontrol. Nah, kita terhadap siswa, kenapa anak itu mau? Karena ada motivasi pada dirinya. Motivasi pada dirinya. Ada dua motivasi pada dirinya. Motivasi eksternal dan motivasi internal, intrinsik dan ekstrinsik. Ini Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk menumbuhkan itu, contoh saja, anak kita bajunya dikeluarkan, motivasinya dia masukkan baju. Saya perhatikan di anak kita masih motivasi eksternal, karena takut terhadap guru. Karena takut terhadap guru. Poin kartu kendali. Jadi eksternal, belum ada kesadaran pada dirinya untuk tumbuh kembang pada dirinya, untuk motivasi pada dirinya internalnya atau intrinsiknya. Lanjut, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Iya tidak? Tidak. Mungkin kita kritik, kita hardik dan sebagainya, mungkin dalam hatinya tersakiti, dia dendam, kesal, tapi tidak mampu karena kita guru tidak berani dia. Nah, dalam hal ini ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ini miskonsepsi. Ya, kita di kelas mengkritik siswa dan sebagainya, ini miskonsepsi bahwa kita bisa mengontrol dia, tidak ternyata. Saya juga pernah terlena di sini, terlena terus terang, ya, selama di CGP baru dapat. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, miskonsepsi juga. Contoh, kita kasih hadiah, reward. Kita kasih hadiah. Mungkin pada saat itu
dia kemauan dia karena ada hadiah. Ya. Tidak ada niat pada dirinya untuk prestasinya. Kita contohkan saja, Bapak Kepala Sekolah dan kemarin saya mau contohkan, kita guru. Ilustrasi bahwa semua perbuatan positif efektif bermanfaat ini seperti ini. Kita masuk jam berapa Bapak Ibu? 7.30. Ya. 7.30 kita masuk. Apa motivasi kita untuk tidak terlambat? Apa karena ada Bapak Kepala Sekolah? Apa karena memang kita pada motivasi diri kita, saya sudah terbiasa untuk ada dipuji atau tidak, saya sudah terbiasa di situ. Nah, di sini motivasinya. Kalau kita hanya mendapat pujian untuk hal tersebut, atau anak untuk hanya mendapatkan pujian, apabila tidak ada pujian atau prestasi atau reward, maka dia akan tidak melakukan itu. Itu motivasi pujian atau motivasi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi Bapak Ibu, bahwa kita orang, contoh kita di rumah saja, terhadap anak luar biasa maksanya, ya. Ternyata miskonsepsi bahwa kita tidak mampu mengontrol dia, ya. Contoh tadi Bu Evi sama Pak Zainal. Nah, untuk hal tersebut bagaimana kita membangkitkan atau menumbuh kembangkan motivasi terhadap murid? Motivasinya apa? Motivasi yang bagus adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Dengan cara bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Puji dan Bu Apa. Penasaran Bapak Ibu? Tunggu ya, aku permisi. Gimana Bu? Bapak masih ya? Dikit aja? 5. Oke, baik Bapak Ibu, ini agak cepat nih kita. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, ya. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi untuk teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan Ibu berbeda, kebutuhan saya berbeda, kebutuhan Bu Tri berbeda, kebutuhan Pak Sumardi berbeda. Nah, dalam hal ini artinya paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, stimulus respon kebutuhan kita sama, tapi ternyata realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan anak kita di dalam kelas itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Mungkin ada yang bermasalah di luar sehingga kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nanti Bu Sari ya, kebutuhan dasar ya. Iya. Oke. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda. Pada saat ini saya berdiri di sini, mungkin Pak Marti berbeda pandangannya dengan Bu Evi. Tapi kita beranggapan bahwa sama, ya. Itu miskonsepsinya. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita nggak bisa merubah itu orang. Ternyata apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu untuk teori kontrol, ya. Berusaha untuk memahami itu. Karena apa? Kita tidak mampu mengontrol orang tersebut kalau dia tidak ada motivasi pada dirinya, baik motivasi eksternal maupun motivasi internal. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita praktekkan di depan tadi. Hanya Bu Evi yang mampu ngasih enggak ini, mau dibuka atau tidak, mau dikasih tahu atau tidak.
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Karena motivasi tadi. Kalau dia ada motivasi, nurut dia. Seperti itu. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kalau kita sudah pemaksaan, artinya kita sudah gagal. Ya, ini sering saya alami. Sering saya alami. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya, kerjasama, konsensus. Nah, di sini bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi untuk pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, ternyata untuk teori kontrol menang-menang, ya. Ada pepatah lama ini, saya untung, kamu rugi, kamu akan lari, ya. Saya rugi, kamu untung, saya akan lari. Kita sama-sama untung, kita lanjut hubungan ini. Sama-sama rugi, untuk apa dipertahankan? Nah, inilah teori kontrol, itu kira-kira. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita apalagi terhadap peserta didik yang unik, yang luar biasa. Anak kita ada beberapa pemikiran di dalam kelas itu dengan latar belakang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda. Artinya keunikan itu adalah kekuatan kita untuk menjadi tantangan kita lah, tantangan kita untuk menjadi lebih baik untuk depannya. Disiplin positif dari bahasa disiplin tadi sudah saya bahas dari awal. Disiplinnya ternyata artinya belajar disiplin ini. Ya. Belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ya. Disiplin positif ini kita melakukan kepada anak, memberikan terhadap anak untuk apa? Untuk bertujuan untuk menumbuhkan kesadarannya, menumbuhkan motivasinya, baik motivasi internalnya maupun motivasi eksternalnya. Yang lebih bagus tumbuhnya adalah motivasi internalnya pada kesadaran dirinya. Contoh, dia bertanggung jawab, saya tidak mau terlambat karena saya pada diri saya harus bertanggung jawab, tidak tertinggal pelajaran. Bukan karena takut oleh guru piket, bukan karena takut oleh Pak Desa, bukan karena takut oleh siapa, tapi dia sadar itu bukan kesadaran itu seharusnya. Nah, bagaimana ini tantangan besar kita, terutama kita di SMK Bisa Terlebih. Saya paham benar karakter anak-anak kita masih motivasinya adalah masih motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Nah, bagaimana kita untuk menemukan motivasi internal tersebut? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin ini Bapak Ibu yang nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Ibu, toleransi, rasa hormat, artinya di sini nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan bagaimana kita tumbuh kembangkan terhadap anak. Misalnya toleransi, anak sudah tumbuh, oh saya harus toleransi, tumbuh di situ. Tumbuhnya bagaimana? Motivasi intrinsiknya. Ini bisa kita pedoman kita, apalagi profil pelajar Pancasila kita kurikulum merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila. Anak itu mampu bekerja sama dengan temannya. Numbuhkannya bagaimana? Motivasi pada dirinya. Ya.
Dengan cara bagaimana? Dengan cara budaya positif. Kita budayakan untuk hal-hal yang kebaikan, kebajikan. Kalau di sekolah kita mungkin profil pelajar Pancasila, dalam hal ini kita menerapkan budaya positif di SMK Negeri 1 Lupin dengan profil pelajar Pancasila. Tidak menutup kemungkinan dengan nilai-nilai kebajikan yang lainnya, ya, dengan nilai-nilai kebajikan lainnya. Ini sudah Bu Puji ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi yang saya sampaikan, karena di sini kami bertiga. Nanti saya termasuk orang yang nggak nyerobot ya materi teman-teman yang mungkin sudah berapa hari sudah persiapan luar biasa. Bu Puji sama Bu Bapak. Saya Bapak Ibu kalau nggak ada Bu Puji Bapak ini kadang lupa. Diingatkan oleh Bu Bapak, Pak ada Zoom Pak. Terima kasih Bu Bapak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam hormat saya dalam kegiatan ini. Di sini bukan saya menggurui, tapi kita berbagi pengalaman. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Lupin. Mantap ya. SMK Negeri 1 Lupin. Mantap betul ya. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Desta. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu untuk materi yang pembuka ini. Semoga bisa menjadi penguatan para Bapak Ibu tentang budaya positif. Selanjutnya ada sharing materi upaya budaya positif yang bisa kita lakukan, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Puji. Tapi sebelumnya izin berpantun, boleh? Kalau Pak Desta tadi mungkin ada ice breaking, kalau saya berpantun sedikit, menghemat waktu. Pagi-pagi minum teh hangat. Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut kepada pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Puji. Kepada Ibu Puji, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah masih semangat. Sekarang saya sapa dulu. Sapa dengan bukan salam ya, biasanya salam. Selamat pagi. Kalau saya sapa dengan hello, maka jawabnya hello. Kalau saya sapa hai, berarti jawabnya hai. Hello. Hai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu masih semangat. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Desta tadi sebagai pemateri yang pertama. Pemahaman berikutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang kebutuhan manusia. Kenapa sih kita harus belajar kebutuhan manusia? Jadi apa hubungan materi ini atau pemahaman ini tentang pemahaman kita selanjutnya untuk materi selanjutnya atau tentang penerapan budaya positif. Jadi dengan kita mengetahui kebutuhan manusia yang kita bahas yaitu kebutuhan murid kita, kebutuhan siswa kita. Jadi ketika ada sesuatu yang harus kita selesaikan, bagaimana cara kita menyikapi siswa, kita bisa tahu cara menyikapinya dari kita tahu apa sih kebutuhannya, kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Jadi nanti kita akan bahas apa sih koneksinya antara kebutuhan dengan berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh siswa, sehingga kita sebagai guru bisa mencarikan, membantu menemukan solusinya bersama dengan siswa atau murid kita. Siap untuk belajar lagi Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu. Ini bukan materi yang asing. Kalau kita mendengar kata kebutuhan, ada yang pernah mendengar kata kebutuhan Bapak Ibu? Sering. Oke, ada yang bisa mungkin menjelaskan apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan. Setiap manusia hidup pasti punya yang namanya kebutuhan. Ada yang bisa memberikan,
pendapatnya? Boleh angkat tangan. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Apa itu kebutuhan menurut Ibu? Menurut saya, kebutuhan itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Artinya, kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, ada sesuatu yang kurang. Jadi, saya ulangi lagi bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Terima kasih. Baik, menurut Bu Fitri, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Jika tidak kita penuhi, maka akan terjadi sesuatu dalam diri kita. Baik, sekarang kita lihat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu kebutuhan, saya ingin sedikit merefleksikan dulu yang disampaikan Pak Desa tadi. Saya ingin menebalkan lagi, Bapak Ibu, di sini peran Bridi yaitu sebagai penuntun. Jadi tugas kita menuntun. Jadi peran kita itu sama halnya seperti dengan petani. Tadi sudah disampaikan, jadi saya ingin mengulang lagi. Jadi apa hubungannya dengan kebutuhan? Nah ini, kebutuhan yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar sekali Bu Fitri. Jadi ternyata kebutuhan itu apa yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diperlukan dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar ingin, tapi dia juga butuh. Dan apapun yang dilakukan manusia pastinya yaitu untuk memenuhi segala kebutuhannya agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Itu yang kita sebut sebagai kebutuhan. Beri tepuk tangan untuk Bu Fitri. Terima kasih atas jawabannya. Kalau kita berbicara di sini, mungkin ada yang pernah belajar tentang materi IPS, mungkin Bapak Ibu di sekolah ya, atau mungkin ekonomi, kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi intinya yang namanya kebutuhan itu bagaimana caranya kita memenuhi apa yang kita butuhkan dalam hidup. Benar sekali, jika tidak terpenuhi maka ada yang kurang. Bahkan kalau dalam ilmu ekonominya bisa mengganggu kelangsungan hidup. Nah itu yang kita sebut sebagai kebutuhan. Baik, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita belajar dari sisi ilmu ekonominya, mungkin dari sini saya guru ekonomi, mungkin pernah ada yang belajar di SD-nya, mungkin di SMP. Bu, yang saya tahu kebutuhan itu cuma 3. Ada yang masih ingat 3 kebutuhan manusia? Primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih masih ingat. Tapi kebutuhan yang kita bahas ini bukan 3 kebutuhan itu, ya. Ada 5 kebutuhan yang kita bahas di sini menurut Dr. William Deser dalam teorinya choice theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Nah ini tidak semuanya berhubungan dengan materi Bapak Ibu ya. Ternyata ini erat kaitannya dengan sisi psikologis kita, kebutuhan emosional kita. Bukan semuanya harus dipenuhi dengan hal yang bersifat benda. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Sekarang yang kebutuhan yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup meliputi apa saja? Yang pertama yaitu makan. Ini jelas Bapak Ibu ya. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah ini mungkin yang sedikit kurang familiar bagi kita. Kebutuhan akan keamanan dan kesehatan. Nah itu merupakan kategori dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Wah ternyata manusia itu gak cuma butuh makan, pakaian, tempat tinggal, tapi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang meliputi apa? Oke, yang pertama rasa diterima, dipedulikan, kita bisa berbagi, kita bisa bekerja sama, dan kita bisa menjadi bagian dari kelompok. Jadi artinya kita bisa diterima di tengah-tengah lingkungan kita. Dalam keluarga kita bisa diterima sebagai keluarga, di sekolah, di lingkungan kelas seorang guru bisa diterima sebagai seorang murid dan lain sebagainya. Ini. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini meliputi apa?
Yang pertama, harga diri. Yang kedua, keinginan untuk dianggap. Yang keempat, memimpin. Yang kelima, berprestasi. Yang keenam, diakui. Dan yang terakhir, didengar. Jadi biasanya ada ya orang melakukan sesuatu ingin dia mendapatkan penghargaan, atau dia ingin menunjukkan ini loh saya itu hebat, saya itu bisa. Itu bagian dari kebutuhan penguasaan. Dia ingin menunjukkan kemampuannya, dia ingin dihargai. Kemudian kenapa dia sampai misalnya mendapatkan prestasi sampai tingkat apa? Karena kan biasanya orang melakukan sesuatu punya motifnya ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Desta, ada tujuannya, ada teori motivasi. Jadi sesuatu yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Nah ini bagian dari penguasaan. Kita ingin diakui. Kemudian yang keempat, kebebasan. Meliputi apa? Yang pertama di sini mandiri. Yang kedua, memiliki pilihan. Berikutnya, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya, seperti yang disimulasikan oleh Pak Desta, oleh Pak Desta tadi, antara Bu Evi dengan Pak Zainal. Nah, di situ bagian dari, boleh kita sebut bagian dari kebebasan. Artinya kita memiliki pilihan. Kita memiliki pilihan mana yang bisa kita sampaikan, mana yang tidak bisa kita sampaikan. Kemudian kita bisa mengendalikan diri kita. Kita mau ngapain sih? Kita mau apa? Kemudian kita juga bisa mengontrol diri kita bahwa saya bisa melakukan hal itu sendiri misalnya. Itu yang disebut dengan kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan. Biasanya apa sih yang kita lakukan untuk mendapatkan kebutuhan ini? Yang pertama, banyak ini di antara kita mungkin atau mungkin siswa bahkan mereka sering bermain Bapak Ibu. Ternyata bermain itu bukan hal yang tidak berguna, tetapi itu merupakan salah satu bentuk cara kita memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang mana? Yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kita melakukan humor ya atau bercanda, atau juga di sini menunjukkan antusiasme kita. Dan yang terakhir adalah tertawa. Kita tertawa, bercanda, bermain, itu bagian dari kesenangan. Ternyata itu hal yang wajar, itu lumrah, karena itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan manusia. Nah, sekarang dampaknya. Dampaknya, jika kebutuhan tadi tidak terpenuhi dan terpenuhi. Sekarang kita koreksikan kepada siswa kita. Perilaku yang sering ditunjukkan kepada siswa kita. Kita lihat. Biasanya kalau kebutuhan mulut itu terpenuhi, maka dia akan tumbuh seimbang dan bahagia. Kita bisa lihat ekspresi atau mungkin ya cara siswa kita bersikap. Ya, kalau dia tumbuh dengan baik, dia terlihat bahagia, maka salah satu indikatornya kita bisa tahu bahwa kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Bagaimana kalau sebaliknya? Jika kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, maka kita bisa lihat bahwa siswa kita atau murid kita sering mengalami emosi yang negatif. Kita sering melihat siswa kita murung, benar? Ada nggak di kelas yang siswanya murung? Ada ya, sedih. Ada mungkin yang ketika kita tanya, Nak, kenapa tidak memperhatikan? Bosan Bu. Ada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata bosan ini juga salah satu indikator bahwa kebutuhan siswa itu ada yang tidak terpenuhi. Berikutnya ada lagi kecewa. Ada lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan. Ini sering ya Bapak Ibu, siswa sering terlambat. Ada lagi mungkin siswa lompat pagar, siswa keluar kelas sebelum jam istirahat, atau lagi siswa tidur di kelas misalnya. Itu kan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, kita tahu di sini berarti mereka melakukan itu pasti ada alasannya. Alasan yang kita bahas di sini alasan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Artinya kita perlu tahu kebutuhan mana sih yang tidak terpenuhi. Nah, itulah kenapa kita harus belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Biar kita tahu siswa kita itu melakukan hal itu kenapa sih? Nah, di sini ya. Jadi
karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Baik, cukup tentang kebutuhan manusia. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya membahas tentang keyakinan kelas? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia? Tidak ada? Bisa dipahami? Nanti penerapannya akan disampaikan oleh Bu Wafa. Jadi nanti Bu Wafa akan menceritakan, mencontohkan, mensimulasikan tentang apa sih hubungannya kita tahu kebutuhan manusia dengan cara menyelesaikan masalah siswa dengan penerapan yang namanya segitiga restitusi. Nah, nanti akan dibahas pada materi berikutnya. Berikutnya saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini masih ada hubungannya juga dengan materi sebelumnya tadi, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu tahu di kelas itu biasanya adanya peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kita bahas ini bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ada yang bisa menyampaikan kenapa kok keyakinan bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Kok keyakinan sih bukan peraturan kelas saja? Ini berhubungan dengan teori motivasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Desta. Bapak Ibu, teori motivasi saya ulang lagi ada 3. Jadi landasan orang melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama karena menghindari hukuman, yang kedua karena untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, bukan juga karena takut dihukum, tapi itu dorongannya berasal dari dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru harusnya di posisi yang ketiga, di teori motivasi yang ketiga. Siswa itu melakukan sesuatu bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia ingin mendapatkan penghargaan, tapi itu muncul dalam dirinya. Dan itu bisa kita lakukan dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Baik, di sini akan saya sedikit ilustrasi. Jadi biasanya kalau ada peraturan tentang penggunaan helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2, itu biasanya yaitu untuk keselamatan. Atau kenapa ada peraturan harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Itu adalah untuk keselamatan ataupun kesehatan. Jadi yang disebut dengan keselamatan, kesehatan, ini merupakan yang kita sebut sebagai keyakinan. Ini bersumber dari yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi kita melakukan ini karena kita tahu manfaatnya itu apa sih? Oh, kita pakai helm biar kita selamat. Oh, kita menggunakan masker, mencuci tangan supaya kita hidupnya sehat. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Dan itu yang kita tuangkan dalam yang namanya keyakinan kelas. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Baik, saya akan jelaskan lebih rinci lagi tentang pengertian apa sih itu keyakinan kelas. Jadi bisa kita pahami bersama bahwa yang namanya keyakinan kelas itu sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah disampaikan pemateri sebelumnya, ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita adopsi dan bisa kita ambil untuk menjadi sebuah keyakinan kelas.
Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat ataupun tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Artinya itu nilai kebajikan yang universal, yang secara umum kita yakini bersama. Tanpa kita melihat, oh di kelas itu ada yang beragama apa, yang bersuku apa, dan lain sebagainya. Itu kita yakini bersama. Tapi ingat di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Artinya dalam keyakinan kelas itu bukan berisi sebuah peraturan yang sifatnya mengikat atau memaksa, tapi berisi sebuah nilai-nilai kebajikan. Jadi murid itu tahu kenapa kita melakukan itu. Misalnya, tidak boleh merokok. Berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tidak boleh merokok. Nilai kebajikannya untuk kesehatan. Berarti dalam kesepakatan kelas keyakinan kelas yang kita buat nanti adalah kesehatan, misalnya menjaga kesehatan. Juga boleh kalau ingin menggunakan kata kerja misalnya. Tapi nilai kebajikannya itu adalah kesehatan. Misalnya apalagi? Tidak boleh, apalagi biasanya peraturan itu, rambut panjang, kuku panjang. Untuk apa sih? Boleh untuk kesehatan, boleh juga misalnya untuk kerapian. Jadi kesehatan itu adalah yang kita sebut sebagai nilai kebajikannya. Atau apalagi misalnya Bapak Ibu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan larangan ya, atau peraturannya yang biasa sering kita dengar. Kalau nilai kebajikannya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, menjaga kebersihan. Boleh juga bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena dia yang punya sampah, ya biasanya dia harus membuang sampahnya di tempat sampah. Nah itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang bagaimana bentuk keyakinan kelas? Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu. Di sini di kelas ini hanya ada 5 keyakinan. Jadi kenapa hanya 5? Nanti saya tayangkan prosesnya sampai menemukan 5 keyakinan kelas. Yang pertama, bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi dia tidak dirancang dengan kalimat yang panjang Bapak Ibu. Dia lebih terperinci dan konkret. Misalnya di sini ada nanti bisa diperjelas dengan video, saling menghargai, atau mungkin ada mandiri, bertanggung jawab. Itu adalah kalimat dalam keyakinan kelas. Karena kembali lagi kita melihatnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya berupa pernyataan yang universal berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi tidak ada keyakinan kelas yang menyebutkan dilarang, tidak boleh. Nah ini kan kalimat negatif. Jadi kalau kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, rumuskan kalimat negatif tadi menjadi sebuah kalimat yang positif. Berikutnya tidak terlalu banyak. Nah setelah itu saya rasa kalau ada 30 siswa punya 30 suara. Bukan berarti 30 suara itu yang akan kita sepakati bersama. Dari 30 suara tadi kita rumuskan mana yang paling berlaku secara universal atau umum. Dan mereka juga pasti ada beberapa yang merumuskan keyakinan dengan maksud yang sama. Nah yang sama tadi kita gabungkan jadi satu. Berikutnya, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita, berarti tidak harus mereka terapkan di luar. Artinya hanya untuk di lingkungan di tempat dia berada. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Artinya seperti pemilihan suara Bapak Ibu, pemungutan suara Bapak Ibu. Jadi seluruh siswa punya suara, punya hak untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan. Baru nanti kita rumuskan bersama mana yang menjadi yang namanya keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini bukan berlaku seumur hidup. Ini pengalaman saya di kelas TBSM dengan di kelas 11 AKN. Saya rasa keyakinan kelasnya bisa berbeda. Kemarin ketika saya buat di 11 AKN tidak ada mereka yang menyinggung bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka sebagian besar, misalnya masuk kelas sudah tepat waktu, tugas sudah dikumpulkan tepat waktu, semuanya piket. Beda lagi mungkin di kelas TBSN, muncul harus piket tepat waktu. Apalagi bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Nah itu jadi makanya saya sampaikan bahwa sesuatu yang dinyatakan dalam keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungannya. Kalau di kelas itu sudah tumbuh keyakinan itu, tidak perlu disepakati lagi, tidak perlu diyakini lagi, maka
antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, jadi keyakinan kelasnya berbeda. Nah, itu. Nah, sekarang prosedur. Ini saya tayangkan langsung saja. Saya tayangkan bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi atau peninjauan kembali dari apa yang sudah mereka tulis. Dari 32 siswa, tidak mungkin semuanya akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Kita pilih Bapak Ibu. Karena di situ banyak yang sama. Misalnya menjaga kebersihan, hampir 10 siswa yang menuliskan menjaga kebersihan. Atau misalnya berpenampilan rapi, banyak yang menuliskan juga. Makanya kita perlu seleksi. Kita baca, kemudian kita pilih mana yang sama, mana yang mirip, kita ambil salah satu. Baik, dari 32 di situ kita menyepakati dan menemukan hanya 5 keyakinan yang ini berlaku umum. Dari 30 siswa di kelas ini kita menemukan 5 keyakinan kelas. Yang pertama ini menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir berpenampilan. Baik, berikutnya kita sampaikan lagi Bapak Ibu, kita tekankan lagi 5 keyakinan tadi apa? Berikutnya yaitu penandatanganan keyakinan kelas. Jadi setelah disepakati diyakini 5 tadi, berikutnya kita melakukan penandatanganan keyakinan kelas. Itu ditandatangani oleh seluruh siswa di kelas itu bersama dengan guru atau wali kelasnya. Baik, setelah penandatanganan selesai, 5 hal yang diyakini telah dibuat, maka berikutnya kita memasang atau menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita buat di bagian yang mudah dibaca, yang mudah dilihat oleh murid-murid di kelas tersebut. Nah, itu adalah prosedur atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Jadi harapan kami setelah ini, jika sekarang mungkin hanya ada beberapa kelas saja yang punya keyakinan kelas, dan Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, ada yang sebagai wali kelas, mungkin ada yang bukan wali kelas, bisa mungkin memfasilitasi murid di kelas itu atau siswa di kelas itu buat keyakinan kelas. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya satu Bapak Ibu, yaitu terciptanya budaya positif di sekolah kita, di SMK Negeri 1 Lempuing. Ayo jargonnya mana? SMK Negeri 1 Lempuing. Mantap. Jadi biar mantapnya semakin mantap, ya supaya budaya positifnya bisa kita terapkan secara konsisten. Salah satu hal yang paling sederhana di kelas yang bisa kita terapkan dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas kita bisa menumbuhkan motivasi internal. Jadi siswa itu meyakini itu bukan karena mereka takut, bukan karena mereka ingin dipuji, tapi merupakan sesuatu yang muncul dari dalam dirinya, bahwa itu yang dia yakini dan itu yang harus dia laksanakan dengan kita membuat keyakinan kelas. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, setelah 2 sesi materi yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan?
atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman mungkin Bapak Ibu tentang keyakinan kelas atau tentang kebutuhan manusia? Atau cukup semuanya sudah paham? Paham. Kalau sudah paham berarti saya tunggu aksi nyatanya. Semoga besok dan seterusnya semakin banyak lagi atau setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Baik, saya akhiri pemaparan saya kali ini. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Alfasari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang disampaikan oleh Ibu Puji tadi itu tidak kalah luar biasa ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin hari ini kita bisa mendapatkan ilmu baru, dan bagi saya juga termasuk itu ilmu baru, yang mana poin materi keyakinan kelas. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah melaksanakan, tapi sepertinya kebanyakan kita masih belum, karena memang ini termasuk hal budaya positif yang baru. Jadi harapannya setelah mendapatkan pemahaman dari Ibu Puji, bahkan sudah dilakukan penerapan, bisa memotivasi kita agar bisa melaksanakan keyakinan kelas kepada siswa kita. Baik, selanjutnya untuk sharing materi yang terakhir, izin ya Bapak Ibu untuk lanjut, walaupun mungkin waktu kita lewat, tapi saya secara pribadi minta kesediaan Bapak Ibu untuk kita lanjut. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi budaya positif. Tadi sudah disampaikan 4, kalau Ibu masih ingat itu ada 4, 2 dari Pak Nesta, 2 dari Ibu Puji, terkait tindakan yang bisa kita lakukan untuk membangun, untuk menciptakan budaya positif. Nah, ternyata ada 2 hal lagi yang bisa kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Apakah tindakan tersebut? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang kelima, ternyata kita bisa membangun budaya positif dengan mengetahui 5 posisi kontrol guru. Sepertinya mungkin beberapa ada yang sudah paham, beberapa juga mungkin ada hal baru. Di sini kita dengan mengetahui posisi kontrol kita, itu akan menuntut kita selaku guru agar bisa membangun budaya positif untuk siswa kita. Apa saja 5 posisi tersebut? Pertama, ada posisi penghukum. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, posisi pemantau. Dan kelima, posisi manajer. Posisi ini kita lakukan ketika kita menangani siswa yang bermasalah. Jadi ini kita akan berperan, kita akan menentukan, saya ada posisi mana. Itu ketika terjadi pelanggaran atau tindakan salah. Mari kita bahas satu persatu terkait posisi kontrol guru. Pertama tadi ada posisi penghukum. Saya yakin untuk posisi yang ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu guru. Ibu Bapak guru sudah punya gambaran terkait ciri-ciri tindakan apa yang akan dilakukan oleh guru pada posisi penghukum. Pertama, biasanya pada posisi penghukum guru itu menyakiti baik secara fisik maupun verbal karena memberikan hukuman. Yang kedua, nada suara tinggi. Tapi berbeda dengan saya, kalau saya tinggi memang bawaan daerah, bukan karena marah. Nada suara tinggi biasanya menghardik. Yang ketiga, hukuman juga bersifat tiba-tiba. Dan guru ini dia tidak akan menerima alasan apapun dari siswa. Ketika dia melihat siswa salah, harus kasih hukuman. Apapun alasan tidak akan diterima. Dan pada posisi ini biasanya guru itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, biasanya kata-kata tersebut termasuk posisi penghukum. Ada juga biasanya memberikan hukuman fisik. Lari kamu lapangan 20 kali atau push up 50 kali. Bisa juga kamu selalu saja salah. Dan terakhir bisa selalu akbar misalnya, selalu Daniel, kamu terus yang main HP, kamu terus yang terlambat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ciri posisi penghukum. Apakah penghukum ini efektif? Sayangnya dinilai tidak efektif. Mungkin siswa akan takut, akan menghindari, tapi tidak efektif menimbulkan kesadaran siswa untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini juga biasanya jangka pendek. Walaupun bisa kita terapkan biasanya, tapi sayangnya tidak efektif. Jadi kita mungkin bisa mencari posisi lainnya. Akan ada
Baiklah, untuk membuat contoh penghukum, mari kita lihat cuplikan video. Pastikan sama-sama sini posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Baiklah Bapak Ibu, tadi cuplikan posisi penghukum yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Sepertinya di sekolah kita ada tidak posisi guru penghukum? Ada yang merasa? Sebenarnya bisa kita terapkan ya Bapak Ibu, tapi sayangnya tidak efektif. Jadi bisa kita cari opsi yang lain. Yang kedua, tadi posisi yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, nadanya santai, tapi raut muka menunjukkan kekecewaan. Biasanya tipe-tipe guru ini berceramah dan bisa berkata, berapa kali lagi ibu harus memberitahu Muna, kamu telah mengecewakan ibu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini, pasti mereka sedih. Nah kata-kata itu walaupun lembut nadanya tapi menusuk gitu. Itu dapat membuat emosi negatif diri siswa. Diri siswa bisa merasa rendah, bisa merasa buruk, dan juga tidak ada solusi dari posisi membuat rasa bersalah. Jadi bisa juga dinilai kurang efektif. Adakah Bapak Ibu yang pernah menangani siswa di posisi pembuat rasa bersalah? Pernah, termasuk juga saya. Biasanya saya ini, nak, Miss malu nak. Setiap guru keluar dari kelas pasti melapor. Bu, anak ibu tidur, anak ibu tuh main HP. Itu kan salah. Jadi, tapi sayangnya udah mempan juga. Jadi memang kurang efektif. Mungkin bisa kita lihat contohnya video untuk lebih ini kan kita lagi. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Oke, itulah contoh cuplikan posisi guru yang membuat menangani siswa dengan posisi membuat rasa bersalah. Ini sebenarnya walaupun menurut kita simpel, tapi hal tersebut, ucapan tersebut bisa membuat atau menimbulkan emosi negatif dari si siswa. Dia merasa rendah karena telah membuat orang
atau gurunya kecewa atas tindakannya. Selanjutnya, posisi teman. Di posisi teman tidak akan menyakiti murid secara verbal maupun secara fisik, tapi guru tersebut tetap berupaya mengontrol muridnya melalui pendekatan persuasi. Biasanya Bu ya, untuk posisi teman ini, situasinya itu menyenangkan karena guru bersuara akrab, guru berusaha untuk menjaga suasana itu tidak canggung. Apalagi kita pelajaran SMK yang notabene-nya anak-anak sudah dewasa. Jadi biasanya kita melakukan pendekatan secara teman. Guru-guru tipe ini itu akan berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi jangan sampai terulang lagi ya. Atau ayo kerjakan, buat bapak atau buat ibu bangga nak. Atau juga bisa, ayo bantu kerjakan. Nanti ibu atau bapak bisa kena marah kepala sekolah. Jadi dengan ucapan-ucapan tersebut bisa kita posisikan sebagai posisi teman. Ada plus dan negatifnya. Positifnya, kita dengan teman kita bisa membentuk hubungan baik. Jadi secara tidak langsung anak yang emosinya labil itu dengan perkataan lembut bisa kita giring, bisa kita tuntun. Tapi sayangnya negatifnya berlaku hanya untuk guru yang mereka rasa sebagai teman. Mereka hanya menurut dengan kita. Dengan guru lain belum tentu. Makanya ini juga belum efektif untuk menimbulkan kesadaran diri murid agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh kita lihat cuplikan lagi supaya memantapkan posisi teman. Naren lagi ini. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Baik, pada posisi teman, biasanya guru akan bersenda gurau supaya suasana tetap terjaga, tidak ada konflik antara siswa maupun guru. Tapi memang tadi negatifnya mungkin hanya baik kepada kita, patuh kepada kita, dengan guru lain belum tentu. Jadi memang belum efektif juga untuk menimbulkan kesadaran dari diri anak tersebut. Posisi keempat itu ada pemantau. Sesuai dengan namanya, pemantau di sini dia bertugas mengawasi atau memantau muridnya, tapi juga mengambil tanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Biasanya pemantau itu memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman yang tidak sekejam hukuman. Konsekuensi biasanya jelas karena sudah tahu aturan tata tertib yang ada di sekolah. Contoh, ketika anak terlambat, biasanya kalau SMK ini pengurangan poin, bukan begitu? Nah, berarti anak-anak ketika terlambat, guru yang melihat itu hanya akan memberikan konsekuensi poin, tidak ada hukuman fisik, tidak ada hukuman verbal. Tapi sayangnya tidak ada solusi. Tapi bagusnya bisa menimbulkan tanggung jawab siswa. Berarti kalau mereka salah, ini konsekuensi dan harus kamu lakukan. Ini menimbulkan rasa tanggung jawab, tapi sayangnya belum ada solusi dari posisi guru pemantau. Guru juga akan berkata, kamu sudah melanggar aturannya, jadi kamu tahu konsekuensinya. Silakan kamu misalnya bersihkan lapangan. Silakan mana buku poinnya biar dikurangi. Atau juga apa peraturan sekolah kita tentang atribut? Apa sanksinya jika tidak lengkap? Berarti di sini sudah jelas, tidak ada tuntutan atau bantahan dari siswa karena sudah jelas secara aturan. Mungkin kita bisa lanjut ke posisi manajer, tidak perlu kita nonton cuplikan lagi. Terakhir, posisi kelima yaitu manajer. Boleh lah ya, ada ternyata posisi manajer untuk guru. Posisi seperti apakah itu? Di sini guru membimbing dan berbuat sesuatu bersama murid. Maksudnya berkolaborasi, melakukan dialog ketika kita menemui siswa yang berbuat salah. Di sini guru menanyakan alasan atas tindakan,
mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sekaligus bisa menuntun murid biar menemukan solusi, dan terakhir guru menguatkan karakter anak. Ketika kita bandingkan dengan 4 sebelumnya, bisa kita katakan kategorikan bahwa posisi manajer ini itu sudah kompleks. Kita menanyakan alasan siswa mengapa bertindak salah, kita juga meminta mereka mempertanggungjawabkan dan juga menemukan solusi, sekaligus nanti menguatkan karakter nilai kebajikan yang harus mereka miliki. Di sini biasanya guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu untuk memancing anak tadi, dan juga apa keyakinan kelas kita. Nah, kali ini akan sangat terbantu jika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas seperti yang dijelaskan oleh Ibu Puji tadi. Terus juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti di sini posisi manajer membuat siswa bertanggung jawab, mandiri, dan menemukan solusi sesuai dengan keyakinan mereka. Boleh itu yang ini kita saksikan videonya pada posisi manajer supaya ada gambaran ibu bapak, karena ini posisi baru. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah cuplikan pada posisi manajer. Semoga bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu ketika ingin menggunakan posisi manajer ketika menghadapi murid yang bermasalah. Selanjutnya, setelah melihat cuplikan atau pemaparan tentang 5 posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu sekalian, posisi mana yang ideal, yang seyogyanya kita lakukan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah? Adakah yang bersedia menjawab, menyampaikan idenya? Posisi manakah? Tunggu Bu, sepertinya itu yang efektif. Boleh kalau berpendapat seperti itu? Boleh Ibu Epi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya sebenarnya yang paling ideal dari kelima posisi kontrol yang sudah dijelaskan oleh Ibu Bapasari, yang paling ideal sebenarnya posisi sebagai manajer. Namun di sini di prakteknya sendiri, mungkin kita semua ya di sini sudah mengalaminya, pengen menerapkan posisi ini, tapi kadang kondisi, kemudian keadaan dan posisi siswanya yang kadang memaksa kita pengen menggunakan ini, tapi jatuhnya ke menyalahkan orang lain atau ke posisi menghukum. Terima kasih Bu Wafa atas pemaparannya. Mungkin ini menjadi suatu ilmu baru bagi kami agar kami bisa menerapkan posisi manajer ini ketika menghadapi siswa. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Epi. Saya yakin apa yang disampaikan Ibu Epi tadi sudah mewakili teman-teman bahwa memang posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal yang bisa kita lakukan. Walaupun sebenarnya kita juga bisa melakukan
kita ingin efektif, ingin membangun budaya positif, posisi manajer lah yang bisa kita pilih. Oke, paham ya untuk 5 posisi tadi? Insya Allah. Baiklah, kita lanjut. Boleh skip, Bu? Oke, lanjut skip. Oke, sekarang ternyata kalau Ibu tadi, Bapak tadi setuju bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Melalui langkah segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Desta, Ibu Puji terkait restitusi itu. Nah, di sini kita akan membahas cara menerapkan posisi manajer menggunakan segitiga restitusi, bukan segitiga bermuda. Ada protes ya. Oke. Segitiga restitusi itu merupakan proses pendekatan untuk menciptakan kondisi positif bagi murid untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka, atau dengan kata lain proses pemulihan dari berbuat salah menjadi lebih baik. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid mengevaluasi tindakan ataupun dampak atas kesalahan yang dilakukan. Guru menuntun anak untuk melihat dirinya, apa yang salah, apa yang sebaiknya dilakukan. Proses juga terjadi, itu bukan paksaan, melainkan penawaran. Kita juga pada posisi ini fokus pada solusi. Jadi kita memberikan solusi anak supaya tidak terjadi lagi, dan penguatan karakter. Baik, lanjut kita. Oke, apa tadi 3 segitiga itu? Yang pertama ada proses menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Sebenarnya saya yakin bahwa 3 ini sudah dibayangkan dari cuplikan tadi karena sudah diterapkan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika murid melakukan tindakan salah, itu muncul rasa takut, kecewa, sedih, marah, atau menyalahkan orang lain. Nah, tugas kita sebelum menemukan solusi, kita stabilkan dulu emosi identitas anak tersebut dengan membuat pernyataan seperti ini. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau juga tidak ada manusia yang sempurna. Berarti mereka, ibu ini memberikan penguatan, tidak menyalahkan tapi juga tidak membenarkan. Di posisi ini kita memberitahu, wajar manusia kalau kita berbuat salah. Nah, jadi dinilai pernyataan tersebut bisa menstabilkan identitas anak, bisa kita tuntun anak ke proses selanjutnya untuk menjelaskan alasan ataupun memikirkan solusi apa yang bisa dilakukan. Setelah kita stabilkan, jadi suasana nyaman, jadi suasana anak terbuka dan sukarela untuk bercerita, kita lakukan validasi tindakan yang salah, di mana di sini kita membuat anak bercerita tentang alasan atau tujuan mereka melakukan tindakan salah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Puji tadi terkait kebutuhan, biasanya tindakan salah karena kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, melalui proses ini kita akan mengetahui kebutuhan apa yang belum terpenuhi sehingga tindakan salah itu terjadi. Pernyataan yang bisa kita ucapkan ketika di proses ini, kita bisa mengucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukan, atau setiap tindakan memiliki alasan. Coba kamu ceritakan, Nak. Di sana menurut saya bahasanya bagus, bisa menuntun anak untuk bercerita sukarela. Terakhir, menanyakan keyakinan. Sudah jelas dipaparkan oleh Ibu Puji tadi bagaimana cara membuat keyakinan di kelas. Itu akan menuntun kita pada proses ini. Anak-anak sudah tahu nilai-nilai apa yang harus dimiliki. Nah, di proses ini bisa kita gunakan pernyataan, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau kita sudah buat, hanya ada tanggung jawab. Bisa kita pancing, bagaimana solusi selanjutnya, bagaimana yang kamu lakukan. Atau juga bisa mengucapkan, kamu mau jadi orang seperti apa? Saya mau jadi orang yang jujur, Miss. Ada permasalahan, kalau begitu tidak akan mencontek, jujur tidak? Tidak, Bu. Nah, berarti kan bisa selaras seperti itu. Atau juga terakhir bisa mengucapkan apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi di posisi terakhir kita menuntut siswa agar mereka mencari solusi
emosi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Apakah sudah jelas untuk segitiga restitusi? Jelas. Oke. Saya rasa untuk ini bisa kita gunakan pada posisi manajer. Berarti nanti setelah keluar dari sini, ketika mungkin yang wali kelas terutama, kalau ada laporan Bu, ada ibu masalah, bisa kita terapkan langsung segitiga restitusi di posisi manajer. Karena memang sangat bagus Bu, saya setuju. Ini efektif, ideal untuk kita lakukan sebelum kita marah-marah, sebelum kita menghukum. Kita lakukan dulu ini. Kalau ada mempan, baru. Pokoknya kita lakukan yang bagus-bagus dulu. Oke, selanjutnya mungkin bisa saya contohkan penerapan saya tentang posisi segitiga restitusi. Ini artis baru, jadi harap maklum. Silakan masuk dan duduk Sally. Berapa kali cut? Anda baik ya. Kira-kira apakah Sally kamu panggil ke sini? Iya, kalau lihat ya, kemarin itu Sally hadir ya, tapi untuk tugas itu tidak membuka. Ini juga dapat laporan dari Bu Fitri, katanya Sally kemarin tidur di kelas ya, karena baiklah, Sally, semua orang tuh pernah melakukan kesalahannya, nah, bahkan termasuk Miss juga. Tapi bagaimana kita belajar dan bertekad untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Miss yakin kok setiap tindakan kita itu pasti ada alasan. Kira-kira dari saya sendiri, apa alasannya kenapa tidur di kelas bahkan tidak membuka pelajaran? Tapi itu sebenarnya Ya. saya merasa ngantuk dan capek nih sejak kemarin malam saya main HP, main game dan sampai saya lupa waktu hingga pukul 2 malam. Oleh karena itu saya mengantuk nih, dan karena itu saya tidur dan tidak sempat menjawab tugas bahasa Inggris. Oh iya, seperti itu ya. Tapi kira-kira apakah saya masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Inggris. Kalau saya masih ingat, apakah tindakan saya tersebut telah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Miss. Yang keyakinan di mana? Keyakinan bertanggung jawab Miss. Oke, benar ya, ternyata saya sudah tahu ya nak. Oke, baiklah. Dari tindakan saya tersebut, apakah saya sudah menemukan solusi bagaimana agar tidak terulang? Iya Miss. Pertama saya minta maaf kepada Miss karena tidak mendapatkan dan membawa tugas. Yang kedua saya akan tahu dan diri saya akan berubah dan saya akan mengurangi penggunaan HP khususnya menggunakan lagi. Dan juga jika Miss memberikan saya kesempatan, izinkan saya untuk melakukan yang ada saya besok. Oke, pasti itu akan kesempatan. Bagus sekali ya Sally. Bisa mengapresiasi atas tindakan perbaikan yang ingin Sally lakukan dan juga tanggung jawab Sally itu sudah bagus. Diharap hal kemarin tidak terulang lagi. Bahkan Sally harus tetap belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah bisa? Bisa Miss. Oke, bisa itu bisa disampaikan tentang kita hari ini. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Sally. Silakan saya bisa kembali masuk ke kelas. Baik Miss. Terima kasih. Sama. Iya. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, itu mungkin contoh penerapan segitiga restitusi. Kalau kita lihat sangat simpel, sederhana. Berarti saya yakin Bapak Ibu itu bisa semua menerapkan segitiga restitusi ini agar kita bersama membangun budaya positif. Baiklah, mungkin itu saja untuk sharing materi kami terkait pemahaman dan penerapan aksi nyata pada program kegiatan guru penggerak. Sebelum saya tutup, dari pemaparan 3 pemateri tadi terkait budaya positif, adakah mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan umpan balik atau persepsi apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait apa yang telah disampaikan yang atau Bapak Ibu dapatkan pada siang hari ini? Ada Bapak Ibu? Pak Mardi boleh? Baik, Ibu, terima kasih atas penampilannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa terrealisasi di dalam proses pembelajaran.
tentunya dari sekian apa yang disampaikan Bu Apa itu bagi kita sangat baik, sangat terkesan. Cuma Bapak saya pesan saja, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, program yang kita rencanakan bisa terlaksana di dalam pembelajaran ini. Itu saja Bu. Karena bagaimanapun ya, ini kan ilmu baru pasnya di kurikulum merdeka. Jadi sementara kita ini kedepannya kan memakai kurikulum merdeka. Hukuman apa yang dipaparkan sangat terkesan untuk kita semua. Terima kasih Bu, ditanya sukses selalu. Oke, terima kasih kepada Pak Marji. Memang benar bahwa harapannya bersama-sama kita setelah ini melakukan membangun positif, bisa sama-sama menerapkan apa yang kita bagi di ruangan ini. Mungkin itu saja. Ada yang lain? No? Oke, cukup. Semoga mungkin ada tambahan dari Pak Neta terus sebelum kita tutup. Oke, baiklah. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi kami rekan CGP SMK Negeri 1 Dwi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Insya Allah ini barokah, insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah saya akhiri. Jika ada kata atau perilaku yang salah, kami mohon minta maaf pada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian tanpa kekasih.